So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Ya, sebenarnya beberapa hari yang lalu waktu Weni hubungi saya untuk melayani di PDPK, saya sempat punya niat untuk Wen, aku boleh nggak, aku boleh nggak khotbah sampaikan tentang dasar-dasar iman Kristen. Karena 2 tahun terakhir ini secara khusus ketika saya khotbah tentang dasar-dasar iman Kristen, saya menemukan cukup banyak orang Kristen yang percaya sesuatu tanpa pengertian. Ya, percaya sesuatu tanpa pengertian. Contoh misalnya, saya ketemu dengan, ya dari 2 tahun ini kira-kira ada sekitar 40-an gereja kali ya yang undang saya. 40-an gereja yang persekutuan doa ya. Dan saya selalu interaksi ya seperti kemarin ya Bu Pinkan ya. Di PD Ripka juga saya coba seperti itu dan ternyata cukup banyak yang ketika saya tanya coba jelaskan apa alasannya kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Banyak yang masih bingung, banyak yang bilang oh karena kita sudah dari nenek moyang kita gitu. Nah saya pikir, nah ini kita percaya sesuatu yang kita tidak mengerti. Nah, termasuk juga kayak kita ini hidup di abad 20-an. Yesus lahir di abad pertama. Kita nggak pernah ketemu Yesus. Kenapa kok bisa percaya? Nggak pernah lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Kok bisa percaya? Nah, banyak juga yang nggak bisa jawab. Nah, itu yang saya katakan bahwa uh, banyak orang Kristen yang kita percaya sesuatu, tetapi kita tidak mengerti apa yang kita percaya. Ya, tapi malam ini saya tidak makan ini mungkin nanti karena itu saya gabungkan 8 khotbah jadi satu karena saya pikir kalau ini bisa jadi 8 khotbah kalau saya datang ke gereja yang cuma mungkin setahun sekali 2 kali bisa butuh 8 tahun bil khotbahkan ini, tapi mungkin the next kali ya, kali ini saya pikir ini tema yang bagus juga untuk kita boleh renungkan tentang pengharapan di dalam Kristus ya. Tapi ya 2 hal tadi, paling tidak 2 hal ini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya kan kita percaya Alkitab firman Tuhan kan karena 2 Timotius 3 ayat 16 tadi bilang katakan bahwa tulisan-tulisan ini kan ditulis bukan ngarang-ngarang kan. Tulisan-tulisan dalam Alkitab kan ditulis karena diilhamkan oleh Tuhan. Artinya Roh Kudus yang memimpin para penulis untuk menulis tulisan-tulisan dalam Alkitab. Itu yang kita percaya bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kalau kita ditanya, kenapa kita bisa percaya pada kita hidup di abad 20 nggak pernah ketemu? Ya, saya kira jawabannya jelas bahwa kita percaya karena Tuhan pilih kita. Anugerah dari Tuhan ya. Anugerah dari Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3b katakan bahwa kalau kita tidak menerima anugerah Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa mengaku percaya. Ya, kira-kira itu aja. Jadi itu sebagian dari apa yang sebenarnya saya ingin sampaikan, tapi mungkin the next kali ya kita. Saya senang sih kalau bisa khotbah ini bagusnya onsite ya, jadi kita bisa tanya jawab karena saya biasanya bagikan pertanyaan supaya kita bisa lihat, pelajari dan kita bisa pelajari tanya jawab. Tapi baik, malam hari ini kita akan renungkan tentang pengharapan adalah sauh yang kuat. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini juga menjadi dasar kita. Ayat yang kita pakai sebagai perenungan kita malam hari ini kan diambil dari Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini tokoh yang juga fenomenal ya tentang Melkisedek. Itu perlu waktu untuk bahas karena ini
cuma muncul sekali di dalam Kejadian 14 ketika Melkisedek ketemu dengan Musa dan memberkati Musa, lalu Musa mempersembahkan korban. Tapi kita tidak bahas gitu ya. Banyak penafsiran ya tentang Melkisedek. Ada mengatakan ini malaikat, penghulu malaikat yang turun dari sorga, yang dikatakan dia tidak berayah dan tidak beribu. Kalau kata Pak Bambang Nursena, ada dalam terjemahan lain katakan bukan tidak berayah dan tidak beribu, tetapi tidak diketahui ayahnya dan tidak diketahui ibunya. Ya, banyak penafsiran. Tapi kita mungkin tidak fokus bahas itu. Tapi kita bahas tentang pengharapan adalah sau yang kuat. Pengharapan tentang apa? Pengharapan tentang Kristus. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita, iman Kristen itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda dengan pengharapan atau iman agama-agama yang lain. Ya, kita tahu bahwa sebuah agama berharap dengan berbuat baik, dengan hidup saleh, dengan mempersembahkan kurban, mereka memiliki pengharapan untuk bisa masuk ke sorga kan. Tetapi kepercayaan Kristen kan tidak begitu. Pengharapan Kristen kan tidak demikian. Karena umat Kristen percaya bahwa perbuatan sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan kita kan, kata Roma 3 ayat yang ke-20. Bahkan kesalehan hidup pun tidak bisa menyelamatkan kita. Karena kesalehan hidup kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan, kata Yesaya 64 ayat yang ke-6. Dan orang Yahudi sampai saat ini merasa bangga kalau mereka dapat mempersembahkan kurban kepada Tuhan, kurban hewan. Mereka mengharapkan bisa diselamatkan Tuhan. Tapi penulis kitab Ibrani juga mengatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ayat yang keempat berkata bahwa tidak mungkin korban hewan, lembu jantan, domba jantan tidak mungkin bisa menghapus dosa manusia. Dan ini yang menjadi pengharapan kita umat Kristen. Pengharapan kita adalah di dalam Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba saya teringat ada beberapa kali ilustrasi dari sebuah kesaksian sebenarnya. Jadi ini ada sebuah gereja yang punya PAUD. Gereja ini cukup besar. Tentu saja jemaatnya juga banyak dan jemaat yang cukup berada karena ini gereja bagus, gedungnya juga bagus. Dan mereka punya PAUD. PAUD itu terbuka untuk berbagai agama ya, boleh datang. Nah, satu ketika sang gembala dari gereja itu, dia tergerak hati, tiba-tiba hari itu dia pengen datang untuk lihat di PAUD itu. Dan dari kejauhan dia dengar ada tangisan anak kecil. Oh, banyak ibu-ibu yang antar anak-anak itu kan lihat, aduh, kenapa? Semua lihat anak itu nangis, kejar gitu. Tapi sang gembala itu tiba-tiba datang dan dia lihat memang. Tapi tiba-tiba dia lihat bahwa ini anak kok tidak berseragam ya. Seperti kalau PAUD kan ada seragam. Tidak berseragam seperti anak-anak yang lain dan sepatunya juga, aduh, kayaknya sepatunya mungkin sepatu lama atau gimana, dan dia nangis sementara teman-teman yang lain tuh berlari-lari bermain gitu. Lalu sang gembala itu tiba-tiba kayak tergerak hati gitu. Tergerak hati bahwa wah, jangan-jangan kalau semua yang lain kan cuma melihat dengan mata, oh iya nih anak ini kok nangis gitu ya. Tapi sang gembala itu dia lihat, wah ini anak ini jangan-jangan dia malu ya. Dia belum punya seragam, dia nggak punya sepatu yang bagus. Kan karena di PAUD ini ya tidak semuanya gratis. Jadi kalau jemaat yang mampu boleh bayar gitu, dan kalau yang tidak mampu ya bayar seadanya. Dan mungkin ini juga anak ini dari keluarga yang mungkin kurang mampu begitu dan belum sempat diseragam atau gimana, atau mungkin baru pertama kali masuk jadi belum tahu apa yang mesti dia beli di situ. Dan tapi sang gembala itu tiba-tiba tergerak hati dan dia hari itu juga dia kumpulkan majelisnya, dia bilang kita sepertinya banyak anak-anak yang kurang mampu yang masuk ke PAUD kita gitu. Dan akhirnya dia hubungi pihak PAUD dan bilang, masih ada nggak stok seragam dan mungkin sepatu sekolah yang ada? Oh, kalau stok
seragam ada tapi sepatu nggak ada. Dan hari itu juga majelis gereja itu akhirnya beli sepatu yang kira-kira cocok buat anak itu dan seragam dari sekolah. Dan akhirnya begitu lihat namanya Musa Alfaya, ternyata dari non Kristen. Dan waktu lihat gitu akhirnya diantar karena sang gembala ini pikirin jangan-jangan ini anak ini dia baru pertama kali masuk lihat begini, akhirnya dia nggak punya pengharapan. Aduh, apakah saya bisa lanjutkan sekolah tempat ini? Nah, benar, akhirnya hari itu juga diantar baju seragam bagi anak itu dan juga sepatu. Dan benar, sang gembala ini kan dia penasaran juga kan, begitu dilihat, si Musa ini masuk dan dia akhirnya ikut bermain gitu. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat sesuatu tapi kita cuma melihat dengan mata tapi kita tidak melihat dengan hati. Nah, saya ingat waktu 20 tahun yang lalu juga waktu saya mulai mengembalakan jemaat, dan ketika 2 tahun berjalan tiba-tiba datang ke gereja kami itu orang-orang yang nggak pakai sepatu lah segala macam, dan baunya udah nggak keruan gitu loh, pakai bajunya apa gitu baju. Dan saya bergerak hati untuk pergi dan lihat gitu. Dan ternyata waktu saya cek di BPS DKI Jakarta itu dulu ya, waktu 18 tahun yang lalu kira-kira itu sekitar 390.000 ya orang yang susah miskin di Jakarta. Ya, saya mengambil kesimpulan kalau misalnya 10% aja berarti karena sekitar 30 ribuan orang Kristen yang juga susah gitu. Dan ternyata banyak yang tinggal di jalanan gitu. Nah, cukup banyak mungkin ya hamba Tuhan yang saya lihat banyak yang datang ke situ, ibadah di situ, bagi-bagi nasi bungkus dan pulang. Tapi nggak tahu saat itu waktu saya lihat kok saya merasa bahwa ini kasihan banget ya, ada kakek nenek, ada ibu dan anak-anak kecil Kristen tinggal di jalanan gitu, dan saya tergerak hati gitu. Dan sejak 18 tahun yang lalu saya pikir, saya ngomong udah, kita teman-teman majelis kita hanya punya nama gereja kita bukan saja GBI Rumah Kasih, tapi kita harus punya rumah kasih gitu. Dan itulah yang berawal akhirnya saya punya pelayanan bagi kaum marginal sampai saat ini. Dan saya pindahkan mereka gitu ya, dengan kita ini bukan gereja besar ya, gereja sederhana, tapi saya paksakan gitu ya, karena saya bisa nyanyi, saya bikin CD, saya jualan CD, Al-Hopla saya jualan CD, dan saya pindahkan, saya fokus untuk ibu dan anak-anak kecil, ada kakek nenek, karena kalau saya lihat kakek nenek itu saya ngebayangin ya kita telantarkan orang tua ya, kita kalau saya lihat ibu dan anak-anak kecil saya ngebayangin kayak kita telantarkan istri dan anak-anak kita gitu di jalanan gitu. Dan akhirnya sejak 18 tahun yang lalu ya, kita pindahkan mereka, dan puji Tuhan ya sekarang ini dari 18 tahun yang lalu sudah sekitar hampir 20-an anak, bahkan ada beberapa yang sekolah teologi juga yang sudah lulus, dan sekarang mereka benar-benar punya pengharapan, mereka sudah kerja, mereka tidak lagi tinggal di jalanan. Sejak 18 tahun yang lalu sampai saat ini mereka bisa punya pengharapan. Nah, saya waktu merenungkan ini dan saya lihat bahwa Tuhan itu tidak melihat kita hanya sekedar dengan mata kan. Tuhan melihat kita juga dengan hati. Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya karena begitu besar kasih Allah. Kalau orang cuma melihat dengan hati ya sudah, itu ada orang susah ya. Tapi Tuhan tidak melihat kita dengan mata saja, tapi Tuhan melihat kita dengan hati. Sebab itu apa? Tuhan bertindak. Tuhan berinisiatif untuk datang ke dunia dan mati bagi kita. Kan kita tahu ada banyak agama-agama dulu ya, seperti agama animisme, ada agama-agama dinamisme, bahkan muncul lagi agama Yahudi ya, yang begitu berharap bahwa nanti dengan melakukan hukum Taurat mereka bisa selamat, tetapi termasuk juga agama sepupu kita gitu ya, saudara-saudara kita. Nah, mereka percaya bahwa dengan berbuat baik, dengan hidup saleh itu mereka dapat mengumpulkan pahala yang cukup. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya semoga tidak ada pengharapan yang pasti kan. Tetapi dalam Kristen kan kita punya pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa semua orang itu sudah berdosa. Jadi sama seperti begini. Kalau orang sudah divonis hukuman mati, mau dia
di penjara itu dia berbuat sebaik apapun, itu tidak mempengaruhi lagi hukuman dia. Tetap aja dia mau bertobat dalam penjara, di dalam masa-masa menunggu eksekusi, tidak akan pernah berubah. Dia tetap dihukum mati. Nah, begitu juga kita. Kita itu sudah dihukum mati, masuk alam maut, kan upah dosa adalah maut. Dan kalau misalnya kita berbuat baik, nggak ada pengaruh lagi. Kayak Alkitab katakan bahwa manusia tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Manusia juga tidak bisa dibenarkan karena hidup saleh dan bahkan mempersembahkan kurban. Emas, perak, dan permata pun tidak berlaku gitu. Nah, Tuhan melihat itu. Saya membayangkan Tuhan melihat itu bahwa manusia tidak mampu. Kemampuan manusianya berusaha berbuat baik, berusaha untuk hidup saleh, berusaha untuk mempersembahkan kurban, rajin beribadah, kasih perpuluhan mungkin, kasih persembahan yang cukup begitu, yang terbaik bahkan mungkin begitu. Tapi semua itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, kalau Tuhan tidak melihat kita dengan hati, karena begitu besar kasih Tuhan, maka kita tidak punya pengharapan yang pasti. Kalau teman-teman bisa baca di dalam, kalau Ibrani 19 ayat 20 itu kan tadi di bawah tema berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 6, di atasnya tuh ada tema peringatan supaya jangan murtad. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke Ibrani 6 ayat yang kelima, ya, keempat dan kelima dan keenam itu dikatakan bahwa kalau orang pernah murtad, itu rasanya sulit untuk dia bisa bertobat gitu. Karena dikatakan bahwa orang kalau murtad berarti artinya kalau kita istilahnya mungkin mualaf ya, kalau teman-teman sana bilangnya murtadin, tapi sebetulnya murtad juga kan, murtad dari iman Kristen gitu. Itu sama kalau nanti teman-teman bisa baca dalam Ibrani 6-nya mulai ayat yang pertama, katakan bahwa kalau kita murtad itu berarti kita menghina pengorbanan Kristus. Itu sama dengan dia sudah menghujat Roh Kudus, boleh dikatakan bahwa sulit untuk bertobat gitu. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita mendapatkan pengharapan yang kuat, yang seharusnya itu harus menjadi fondasi yang kuat bagi kita dalam menghadapi tantangan apapun. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memegang pengharapan kita kepada Kristus yang sudah berkorban untuk menanggung hukuman dosa kita, yang sudah disalibkan untuk menanggung kutuk ganti kita, sudah mencurahkan darahnya yang suci untuk menebus kita dari cengkeraman kuasa iblis. Tidak ada lagi pengharapan yang lain yang lebih kuat dari ini. Saya seringkali kalau di mana-mana saya suka tantang, coba cari di agama mana, ada nggak keyakinan iman seperti Kristen? Nggak ada. Tidak ada agama di dunia ini yang percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu jadi manusia kan? Hanya umat Kristen. Hanya agama Kristen yang percaya bahwa Tuhan rela menjadi manusia, mati, menanggung hukuman dosa kita. Seperti contoh misalnya, kalau misalnya kita dihukum mati, ya, tapi ada orang lain yang rela mati ganti kita. Nah, 1 Petrus 2 ayat 24 katakan bahwa Kristus mati ganti kita. Sebab itu Roma 8 ayat 1 katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini menjadi pengharapan yang kuat seharusnya supaya, karena kita tidak akan pernah menemukan keyakinan iman di dunia ini. Katakan tidak pernah kita menemukan keyakinan iman di dunia ini seperti dalam Kristus. Coba, keyakinan apa lagi yang lebih hebat dari Tuhan Sang Pencipta mau datang ke dunia, mati menanggung hukuman dosa kita, disiksa, dianiaya, disalibkan untuk menanggung kutuk atas kita, mencurahkan darahnya yang suci. Darahnya suci, tidak berdosa, tapi dia rela mati. Dia mencurahkan darahnya bagi kita. Tidak ada lagi keyakinan iman di dunia seperti ini. Makanya buat saya mohon maaf ya. Adalah satu kebodohan bagi orang yang sudah tahu kebenaran tetapi berpindah. Saya nggak tahu apa yang menjadi alasan ada begitu banyak pendeta yang pindah. Mungkin pengen kawin lagi kali. Saya nggak tahu ya, tapi saya mau katakan bahwa setiap kali awal khotbah saya selalu katakan bahwa tidak ada keyakinan iman di dunia ini yang sebaik Kristen. Yaitu kita percaya bahwa Kristus telah rela mati bagi kita.
telah disalibkan bagi kita, telah mencurahkan darahnya bagi kita. Tidak ada lagi keyakinan. Dan ini seharusnya menjadi sauh yang kuat, yang selalu kita berpegang kepada keyakinan ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berpegang kepada keyakinan kita seperti kapal yang diombang-ambing. Makanya kalau misalnya kita lihat kapal itu, kenapa kalau di pelabuhan selalu dia buang cangkar. Itu jangkar saya nggak tahu tuh beratnya berapa, mungkin 1-2 ton kali. Berat sekali. Saya ingat waktu ke Mesir, waktu saya tanya ini piramid ini dibangun dari batu berat berapa nih? Kata tour guide-nya bilang ini beratnya bisa 3-5 ton. Waduh, satu ya. Satu batu piramid itu beratnya 3-5 ton. Bagaimana ada begitu banyak batu? Bagaimana mereka susunnya? Makanya piramid masuk dalam keajaiban dunia, karena tidak sampai saat ini orang tidak tahu bagaimana cara membangunnya, menyusun batu 3-5 ton itu sampai setinggi, mungkin tingginya hampir berapa saya lupa ya, cukup tinggi ya, nggak sampai 1.000 sih, cuman ya mungkin beberapa ratus meter ke atas. Itu bagaimana susunnya gitu. Tetapi itu menjadi apa ya, keajaiban dunia gitu. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti punya keyakinan iman yang sungguh gitu, menjadi jangkar yang kuat. Karena dengan keyakinan kita sungguh kepada Kristus, saya percaya bahwa kita tidak mungkin goyah. Dan saya ingin tanamkan dalam hati teman-teman semua, tidak ada keyakinan iman di dunia ini sehebat Kristus, sehebat Kristen, sebaik Kristen. Coba cari deh. Kalau teman-teman bisa cari, tolong tunjukin seperti apa. Karena tidak ada lagi keyakinan. Bahkan orang Yahudi pun yang pertama kali mendapat hukum Taurat pun tidak punya keyakinan seperti ini. Sampai saat ini kalau teman-teman tahu bahwa di Israel itu orang Kristen cuma 2%. Orang Kristen tuh lebih banyak di Palestina, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bethlehem itu hampir 10% tuh 20% tuh orang Kristen gitu. Bethlehem itu Palestina, masuk wilayah Palestina. Orang Israel di Israel juga mungkin, orang Kristen di Israel juga mungkin cuma sekitar 2%. Nah, tetapi bagi kita umat Kristen, ini harus menjadi sauh yang kuat. Keyakinan ini harus kita pegang dan kita ajarkan ini sungguh-sungguh kepada anak-anak cucu kita. Di gereja yang saya gembalakan, saya tetapkan 3 hal yang paling penting. 3 hal yang paling penting. Yang pertama, kita harus punya dasar iman yang kuat. Kadang kalau kita tidak punya dasar iman yang kuat, kita mau memberitakan kabar baik apa? Kalau kita sendiri ragu tentang keyakinan iman kita, ya bagaimana kita pergi memberitakan kabar baik? Jadi ini yang paling pertama. Setiap jemaat harus memiliki keyakinan iman yang sungguh, dan setiap ibadah tuh saya bacakan. Ya, dasar-dasar keyakinan iman ini saya bacakan supaya setiap di dalam liturgi ibadah saya bergantian jemaat bacakan supaya selalu ingat. Karena kalau cuma khotbah sekali suka lupa, tapi saya bacakan, jadi ada bacaan tentang dasar keyakinan iman Kristen. Selain juga pengakuan iman rasuli juga saya baca di GBI. Ya mohon maaf, saya pernah ditanya sama Sinode GBI, kenapa Pendeta Yosef di gerejanya pakai pengakuan iman rasuli, nggak pakai pengakuan iman GBI? Saya bilang, apa yang salah dengan pengakuan iman rasuli? Tidak ada yang salah kan? Saya bilang keyakinan iman GBI juga berlandaskan dari pengakuan iman rasuli. Dan sampai saat ini, sejak 20 tahun yang lalu, sampai saat ini, saya tetap pakai, diucapkan di dalam liturgi ibadah pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Ya, itu doa yang bagus yang saya pakai terus. Nah, sekarang ini saya tambahkan lagi, membacakan tentang keyakinan iman Kristen ya, secara spesifik. Karena ini harus menjadi sauh yang kuat buat kita berpegang sungguh-sungguh. Saya pada beberapa jemaat yang dari non-Kristen, dan mereka itu kalau di kampung cuma mereka sendiri yang Kristen. Orang tuanya, kakak beradiknya masih non-Kristen. Dan puji Tuhan, ya mereka tetap kuat. Nah, saya bilang ceritakan aja. Ya, setiap kali mereka ada lebaran kan mereka pulang kan, mesti ketemu orang tua. Ini puji Tuhan sampai sudah belasan tahun ini mereka tetap teguhkan iman. Dan saya percaya bahwa kalau kita berpegang teguh kepada keyakinan iman kita, itu akan menjadi sauh yang kuat yang tidak akan pernah mengombang-ambingkan kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa tidak ada keyakinan iman di dunia ini sebaik keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi sauh yang kuat,
supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran apapun di dunia ini, karena keyakinan iman Kristen lah keyakinan yang paling utama, yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.